Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Yuningsi. Nomor UKG 2015029723339. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Teknik Industri Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Pada hari ini tanggal 15 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 10 Teknik Logistik SNKN 1 Kertajati dengan materi kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, hari ini ada berapa? Hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Silakan yang berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita Ini lagu bagi lebih ya. Silakan pimpin lagunya. Dirijen mana ini? Ya, seperti yang sudah kalian lihat, materi kita yang sekarang yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, atau Kak? Kita masuk ke materi yang baru. Ada yang ingat tidak tentang materi kita yang kemarin? 5S. Nah, itu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menggunakan alat pelindungan diri sesuai penggunaan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan bahaya di tempat kerja serta menyiapkan alat penanggulangan bahaya. Yang ketiganya, siswa mampu secara mandiri mendemonstrasikan prosedur dalam keadaan darurat. Yang terakhirnya yaitu siswa mampu melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Teknik penilaian yang Ibu gunakan yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu akan Ibu nilai dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran tentang disiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran, antusiasmenya, kemudian keaktifan juga. Kemudian penilaian keterampilan dinilai itu dari keaktifan kalian dalam melakukan diskusi kelompok nanti pada saat pengerjaan RKPD. Kemudian yang terakhirnya terakhir pada saat kalian memperagakan cara mengangkat barang atau teknik mengangkat barang yang benar dan juga yang salah. Terus juga dilakukan juga penilaian keterampilan pada saat kalian mempresentasikan proyek daripada RKPD yang kalian kerjakan. Kemudian penilaian pengetahuan itu akan diadakan pretest. Kemudian yang terakhirnya nanti ada post test. Model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning atau PJBL. Jadi nanti ada proyek yang harus kalian kerjakan. Proyeknya yaitu tentang membuat desain poster kandidat. Yang keduanya kalian harus merancang pengukuran ruangan yang sesuai dengan standar kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian mengerjakan dulu pretest. Silakan kalian bagikan dulu soalnya. Sudah selesai? Kita masuk ke materi kita yang sekarang yaitu tentang apa sih
sih K3 itu? K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Definisinya merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerjaan sendiri. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa sih kalian itu harus mempelajari tentang K3? Supaya kita dapat mengurangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ya, supaya kita dapat mengurangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Nah, ibu tanya lagi, kalian ke sekolah ini naik apa sih? Oke, naik motor. Berarti kalau naik motor, coba Dodi, kamu naik motor di sini pakai apa? Perlengkapan apa yang kamu pakai? Yang pertama helm untuk melindungi kepala, lalu pakai sarung tangan untuk melindungi tangan dari goresan, terus memakai jaket agar tidak terkena sinar matahari. Nah, berarti Dodi itu secara tidak langsung sudah menerapkan K3 dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tanya lagi, kenapa sih terjadi kecelakaan di tempat kerja atau di lingkungan kerja? Aktornya apa saja? Dodi? Karena pegawai tidak memakai alat pelindungan diri ketika bekerja. Tidak memakai alat pelindungan diri ketika bekerja atau tidak memakai APD. Apalagi? Karena kerjanya tidak sesuai dengan prosedur. Kerjanya tidak sesuai dengan prosedur, betul. Apalagi? Karena kerjanya tidak keluar. Bekerjanya sambil bangun, artinya dia tidak Nah, ini lihat arti dan lambang K3. Ya. Ini arti dan atau makna tanda alam itu yang benar ini, yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK. Kemudian arti atau makna roda gigi yang di sini itu artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian arti dan makna warna putih yang di tengah itu artinya bersih dan suci. Kemudian arti dan makna warna hijau ini adalah selamat, sehat dan sejahtera. Arti dan makna dari 11 gigi roda ini kalau kita hitung ada 11. Artinya 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan. Ya. Jadi bentuk lambang berupa pala berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih adalah arti dan lambang daripada nama. Dari sini ada yang bertanya tidak? Ya. Nah, sini tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama sudah jelas, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian yang keduanya, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ya, itu tujuannya. Coba Ibu ingin tanya, siapa yang tahu tentang APD salah satunya apa? Alat pelindung diri. Helm, ya tadi kan helm disebutkan fungsinya untuk melindungi. Apa lagi? Sarung tangan. Siapa lagi? Terus kaca pelindung kayak pensil gitu ya. Terus apa lagi? Masker. Sepatu, boot. Terus? Rompi. Sabun pengaman. Apa lagi? Penyumbat telinga. Penyumbat telinga, penyumbat ya. Nah, macam-macam banyak ya. Untuk contoh-contoh daripada K3K. Macam-macam kecelakaan kerja yaitu terjatuh. Kemudian apa lagi? Ya, untuk lebih memahami tentang contoh kecelakaan di gudang. Nah, kalian catat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di gudang. Kalau kalian yang tidak mengerti boleh sekali tanyakan
terjadi di lingkungan kerja, khususnya ini tadi di gudang ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? Jody, Sembrono dan tidak hati-hati. sembrono dan tidak hati-hati udah jelas, pasti ya, sembrono dan tidak hati-hati. Yang kedua apa? Tidak mematuhi peraturan. Tidak. Jadi memang banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di lingkungan kerja. Yang paling utama karena sembrono dan tidak hati-hati dan tidak fokus ya. Nah, Ibu akan melaksanakan pembagian kelompok dalam pengerjaan LKPD. Silakan kalian duduk berkelompok. Ini bisa. 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek, 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 endor. Ayam, ayam, bebek, bebek, ayam, endor, endor. Ayam, bebek, endor, endor. Gas, mas. Silakan bergabung. Kode barcode yang harus kalian scan di HP kalian untuk melihat video yang akan menjadi petunjuk kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya, paham ya? Kemudian di situ kegiatan kemudian kerjakan soal berikutnya, ini yang soal yang harus dijawab. Nah, nanti ini masing-masingnya maksudnya ada di sini indikator apa yang menjadi fokus pengamatan kalian. Berarti nanti beda-beda karena nanti pas kalian lihat video yang barcode tadi itu ada indikatornya, ada ergonomi, ada electricity, ada fire, ada apa lagi, ada split, kalau itu ya pokoknya ada 5 indikator. Kamu boleh setiap kelompok pilih masing-masing, jadi pilih satu aja, nggak harus semua. Kemudian pertanyaannya dijawab. Terus pada LKPD yang kedua, nah ini nanti kamu harus download room temperature thermometer, soundmeternya, kemudian exposure atau kemudian di situ nanti rencanakan atau identifikasi terhadap indikator persyaratan kesehatan lingkungan. Nanti dibagi, misalnya kelompok 1 mengukur suhu dan lain sebagainya di ruangan kelas ini, kelompok 2 misalnya di lab form, kelompok 3 misalnya di ruang ruang guru, dan yang terakhir kelompok 4 di ruang TU. Paham ya? Nah, nanti coba lihat bukan LKPD-nya, silakan dibuka. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti boleh langsung tanya ke ibu. Jadi ini ada yang barcode yang harus kalian scan. Itu karena isinya adalah video. Video itu yang akan kalian jadikan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD. Paham ya? Silakan.
apakah yang menjadi fokus pengamatan kelompok kami. Indikator yang menjadi fokus pengamatan kelompok kami yaitu kelompok 1 adalah electricity, yaitu semua jenis kecelakaan yang disebabkan oleh listrik seperti kesetrus. Untuk nomor 3 yaitu tuliskan upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja sesuai dengan fokus pengamatan kelompok kami. Yang nomor 1 adalah berhati-hati dalam bekerja. Kedua, periksa semua kabel, jangan ada kabel yang tak terlepas untuk menghindari tersengat listrik pada saat bekerja. Poin 3, jangan menumpuk colokan terminal. Poin 4, luruskan kabel agar kabel digunakan tidak rusak. Soal yang kedua, yang nomor 1, berdasarkan hasil pengerjaan proyek, beberapa indikator kesehatan lingkungan kerja, indikator manakah yang masih memenuhi standar dan tidak memenuhi standar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405. Yang pertama, pengukuran kesehatan lingkungan kelas 10 TL dengan indikator berikut. Suhu kelas bersuhu di kisaran 23 derajat Celcius. Artinya ruangan kelas 10 TL sudah memenuhi aturan temperatur ruangan yang sehat. Yang kedua, ada kelembapan udara. Kelembapan udara di kelas 10 TL itu sekitar 45%. Yang ketiga, tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan di kelas 10 TL yaitu 48 desibel. Artinya ruangan kelas 10 TL sudah memenuhi aturan. Yang keempat, ada getaran di ruangan. Getaran di ruangan ini sekitar 0,2 yang sangat baik dan memenuhi aturan untuk ruangan kelas. Dan selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan di kelas 10 TL berkisar di angka 220 lux, sudah memenuhi standar kesehatan karena sinar matahari yang masuk dari ventilasi kelas serta lampu kelas yang digunakan sebanyak 4 buah dan berwarna putih. Ya. Kemudian ini posternya ya. Coba jelaskan gimana ini poster apa itu? Ini adalah salah satu contoh poster dari kelompok 1. Di sini ada penggunaan APD, badan helm, baju dan sepatu, juga sarung tangan. Di sini juga ada kacamata juga. Di sini tuh contoh kecelakaan kerja yang terjadi akibat tidak menggunakan APD ketika bekerja. Di sini bukan hanya merugikan diri sendiri saja, tapi juga merugikan orang lain di sekitar kita. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Ya, perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yaitu tentang fokus pada ergonomi telah membuat atau telah mengkaji dan mengisi LKPD dengan 2 jawaban atau 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan tentang fokus ergonomi. Ya, akan dibacakan soalnya oleh Alvin. Silakan Alvin. Langsung nomor 1, jelaskan landasan hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Jawabannya yaitu landasan hukum kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970 yang isinya pada pasal 1 yaitu Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Soal yang kedua yaitu indikator apakah yang menjadi fokus pengamatan kalian? Jawabannya, indikator yang menjadi fokus pengamatan kelompok 2 adalah ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem dan profesi yang juga menerapkan teori, prinsip, data dan metode untuk
posisi duduk dalam bekerja harus benar agar tidak terjadi cedera pada tulang. Poin kedua yaitu bekerja dalam posisi yang normal. Poin ketiga bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. Poin keempat menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan. Poin kelima mengurangi beban berlebihan. Poin keenam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Poin ketujuh menyesuaikan jadwal kerja dengan baik dan benar. Poin kedelapan beban atau jumlah vertikal. Dan poin terakhir melakukan gerakan olahraga dan peregangan saat bekerja. Ini soal juga. Untuk soal nomor 4, berdasarkan pengamatan pada video, hal apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar safety di tempat kerja? Jawabannya, berdasarkan pengamatan pada video, yang sudah sesuai yaitu bekerja dengan posisi yang benar. Dan yang poin kedua, pencahayaan yang baik. Dan poin ketiga, ventilasi pertukaran udara juga sangat baik. Poin keempat, yang tidak sesuai suhu ruangan terlalu panas karena penggunaan lampu yang tidak perlu. Jadi kalau misalkan ada lampu yang tidak perlu, sebaiknya jangan digunakan karena itu akan mengganggu tentang keselamatan kerja juga ya. Untuk nomor 5 kita sudah membuat poster dan ya teman-teman, seperti ini gambar poster dari kelompok kami. Yang pertama bisa kita lihat contoh gambar di depan ini menurut kita atau kalian itu adalah gambar yang salah atau yang benar? Salah. Karena apa? Karena sudah jelas seorang pria di sini membawa beban yang sangat berat dan si tanahnya itu atau apa namanya lantainya itu anak tangga gitu, nggak lurus kayak vertikal. Kalau misalkan tanahnya vertikal, bawa beban berat juga itu kan tidak berpengaruh. Tapi kalau ini tanahnya anak tangga, jadi kita tuh harus fokus juga terhadap keselamatan kita. Jangan terburu-buru atau agak salah, pengen cepat selesai. Untuk yang selanjutnya ada gambar yang kedua sedang membuat. Dia kesalahannya tidak menggunakan alat pelindung diri atau topi, sabuk pengaman dan lain sebagainya. Dan saat dia bekerja tidak memperhatikan situasi lingkungan. Mungkin itu saja poster yang kami bisa jelaskan kepada kalian. Dan juga kita akan praktek cara yang benar dan salah mengangkat beban. Cara mengangkat yang Salah. Yang benar Ibu. Yang benar dulu. Jadi yang benar itu kita tuh contoh dulu lalu ditaruh si bebannya di bahu kita lalu seperti itu. ya tepuk kanan. Yang salah seperti ini teman-teman, contohnya langsung diangkat. Jadi posisi seperti ini ya. Iya. Jangan menimbulkan cedera pada Ya, baik teman-teman, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perbaikan itu datangnya dari Allah SWT dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Sebelum kami menutup presentasi ini ada sebuah apa yang ya, di pagi hari matahari berwarna merah. Kali ini tidak kelihatan. Apabila tidak ingin terkena musibah, maka jagalah keselamatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita belajar tadi tentang K3, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang sudah bisa menyimpulkan? Ya, Yan. Setiap tenaga kerja wajib dan berhak mendapatkan keselamatan atau lindungan dari perusahaan tersebut. Ya, setiap tenaga kerja mempunyai hak atas keselamatan ya. Dari perusahaan tersebut. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Wi. Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dan dari perusahaan. Betul. Jadi kesimpulan yang diberikan oleh Ruli dan juga Yan betul ya. Jadi melindungi tenaga kerja atau karyawan atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Dan kesepakatan kita setelah kita belajar dari awal sampai akhir, sekarang kita tujuannya untuk melakukan proses.
Nah, post-testnya akan dilakukan menggunakan Google Form. Untuk linknya sudah Ibu share di grup ya. Sudah Ibu share di grup. Nah, silakan kerjakan. Selesai? Ya. Oke, nilainya wow bagus-bagus ya. Sudah paham dengan materi yang kita pelajari tadi. Nah, merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Nah, Ibu tanya nih, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Dan belajar apa aja sih? Ketiga itu kemudian apa sih yang paling kamu suka dari pembelajaran hari ini? Prakteknya. Terus apa yang belum kamu pahami dari pelajaran hari ini? Sudah pada paham semua ya? Ya, terima kasih kalau sudah paham semua, bagus. Tolong rapikan dulu alatnya tadi. Dari sini lagi alat-alat yang sudah kalian pakai praktek. Ya, kalau sudah silakan dulu kembali. Kalau sudah diberesin. Materi yang akan datang yaitu tentang P3. Yaitu apa P3 itu? Pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K ya. Sampai di sini sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Silakan ya.